Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya ketika pandangan kita menjadi kabur. Pada suatu malam seorang pengendara sepeda motor sedang dalam perjalanan ketika hujan deras tiba-tiba turun. Udara menjadi sangat dingin. Tidak lama kemudian pandangannya mulai kabur. Kaca helm dipenuhi lapisan buram. Lampu kendaraan dan jalan di depannya terlihat samar. Ia mengira kaca helmnya kotor karena terkena air hujan. Maka sambil terus berkendara ia berulang kali mengusap bagian luar kaca helm dengan sarung tangannya. Tetapi pandangannya tidak juga menjadi jelas. Semakin ia mengusap kaca bagian luar, semakin ia merasa frustasi. Jalan di depannya tetap kabur dan berbahaya. Akhirnya ia memutuskan untuk menepi di bawah atap sebuah toko. Ia melepas helmnya dan memeriksanya. Disitulah ia menyadari sesuatu. Ternyata kaca bagian luar tidak kotor. Air hujan justru telah membersihkannya. Masalahnya ada pada bagian dalam kaca helm. Embun dari napasnya sendiri terperangkap karena ventilasi helm tertutup rapat. Ia kemudian membuka sedikit ventilasi helm. Udara segar masuk. Perlahan embun menghilang dan kaca kembali jernih. Ketika ia kembali melanjutkan perjalanannya, jalan yang sebelumnya terlihat kabur kini tampak jelas. Pelajarannya untuk kita, bukankah seringkali kehidupan kita juga seperti itu? Ketika menghadapi masalah kita mudah berpikir bahwa penyebabnya selalu ada di luar diri kita. Kita berkata, orang itu yang membuat saya kecewa. Keadaan inilah yang membuat saya tertekan. Kalau situasinya berubah, saya pasti bisa tenang. Kita sibuk mengusap kaca bagian luar. Kita mencoba mengubah orang lain. Kita menyalahkan keadaan, kita berharap lingkungan berubah. Tetapi ternyata yang membuat pandangan kita kabur mungkin bukan keadaan di luar, melainkan apa yang sedang memenuhi hati kita. Kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kepahitan, kekecewaan, dan pikiran yang tidak terkendali dapat menjadi seperti embun yang menutupi pandangan rohani kita. Masalahnya bukan selalu bahwa jalan di depan kita tidak ada. Kadang-kadang hati kita yang sedang tidak mampu melihatnya dengan jelas. Karena itu kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk memberi kesempatan kepada Tuhan menyelidiki hati kita. Daud berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal." Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Perhatikanlah doa Daud. Ia tidak berkata, "Tuhan ubahlah semua orang di sekitarku." Ia berkata, "Selidikilah aku." Ini adalah doa yang membutuhkan kerendahan hati. Kadang-kadang kita meminta Tuhan mengubah keadaan, padahal Tuhan terlebih dahulu ingin mengubah hati kita. Kita meminta Tuhan membuka jalan, tetapi Tuhan sedang meminta kita membersihkan hati dari kekhawatiran. Kita meminta Tuhan memberikan jawaban, tetapi Tuhan sedang mengajarkan kita untuk percaya. Kita meminta Tuhan mengubah orang lain, tetapi Tuhan sedang bekerja mengubah cara kita melihat mereka. Ketika hidup terasa kabur, mungkin hari ini ada yang sedang menghadapi masalah keluarga. Mungkin ada yang sedang memikirkan masa depan. Mungkin ada doa yang belum terjawab. Mungkin ada perkataan seseorang yang masih melukai hati. Mungkin kita sedang merasa tidak tahu harus berjalan kemana. Jangan langsung mengambil keputusan. Ketika hati sedang penuh dengan embun, berhentilah sejenak. Berdoalah, tarik napas dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Izinkan firman Tuhan menjadi udara segar yang masuk ke dalam hati kita. Ketika hati mulai tenang, kita mungkin akan melihat bahwa jalan yang Tuhan sediakan ternasnya masih ada. Keadaan mungkin belum berubah, masalah mungkin belum selesai, tetapi pandangan kita sudah berubah. Dan ketika pandangan kita berubah, kita dapat melihat masalah dengan cara yang berbeda. Jangan hanya melihat keluar. Hari ini sebelum menyalahkan keadaan, mari kita bertanya pada diri sendiri. Tuhan, apakah ada sesuatu di dalam hatiku yang membuat pandanganku terhadap masalah ini menjadi kabur? Apakah ada ketakutan? Apakah ada kepahitan? Apakah ada kekhawatiran? Apakah ada kemarahan? Apakah ada sesuatu yang belum kita serahkan kepada Tuhan? Bawalah semuanya kepadanya. Sebab Tuhan tidak hanya ingin memperbaiki jalan depan kita.
Tuhan juga ingin membersihkan hati yang sedang memandang jalan itu. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini. Pengendara dalam cerita tadi tidak membutuhkan kaca helm baru. Ia hanya perlu membuka ventilasi agar udara segar masuk ke dalam embun di dalamnya hilang. Demikian juga kita. Mungkin kita tidak selalu membutuhkan keadaan yang baru. Kita membutuhkan hati yang diperbarui oleh Tuhan. Ketika kita dipenuhi ketenangan dari Tuhan, kita dapat melihat dengan lebih jernih. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, kita dapat berjalan dengan iman. Dan ketika kita tidak mampu melihat seluruh jalan di depan, kita tetap dapat percaya kepada Dia yang melihat seluruh jalan itu. Selidiki aku ya Allah dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih buat kita sama-sama berdoa. Tuhan yang penuh kasih, seringkali kami menyalahkan keadaan ketika hidup kami terasa sulit. Kami lupa bahwa mungkin ada kekhawatiran, ketakutan, kepahitan di dalam hati yang membuat pandangan kami menjadi kabur. Hari ini kami datang kepadamu, selidikilah hati kami, bersihkanlah pikiran kami. Buanglah segala kekhawatiran yang menghalangi kami melihat jalan-Mu. Berikan kami hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan iman untuk tetap berjalan bersama-Mu. Meskipun kami belum mengetahui apa yang ada depan kami, tuntunlah kami ke jalan yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh like, komen, dan share, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.